di sebuah kerajaan Clays, tepatnya di barat laut. Hiduplah bocah bersama ibunya di dalam hutan. Bocah ini bernama Nor, dia bekerja keras demi merawat ibunya yang sedang sakit. Semua tugas rumah Nor kerjakan tanpa mengeluh. Sang ibu yang melihat anaknya jadi merasa tak tega. Ibunya lalu minta maaf karena tak bisa bikin Nor hidup bahagia. Tapi Nor bilang kalau dia sangat senang kok merawat ibunya. Ibunya berharap agar Nor ke depannya bisa hidup sesuai keinginannya. Saat malam tiba, Nor membawakan makan buah ibunya. Tapi ibunya telah meninggalkan Nor untuk selamanya. Nor begitu sedih melihat keluarga satu-satunya telah meninggalkan dirinya. Keesokannya, Nor memakamkan ibunya di dekat makam ayahnya. Sekarang Nor hanya hidup sendirian. Lama-kelamaan Nor merasa hampa. Saat itu Nor ingat buku yang pernah diceritakan ayahnya dulu, di mana buku itu mengisahkan seorang petualang yang berhasil membunuh naga jahat. Berkat tindakannya itu, petualang tersebut menjadi terkenal. Nor jadi ingin seperti petualang tersebut. Apalagi Nor juga ingat perkataan ibunya, agar dia menjadi apapun, sesuai keinginan. Keesokannya Nor sudah mantap untuk pergi ke kota buat melamar, jadi petualang. Sebelum pergi Nor izin ke makam ayah dan ibunya. Semoga dia diberikan kelancaran. Meskipun Nor baru pertama kali keluar jauh, tapi langkahnya begitu mantap dengan tekad. Berhari-hari Nor melakukan perjalanan karena kota Clays cukup jauh. Hingga akhir Nor sampai juga di pintu masuk kerajaan Clays. Saat masuk ke dalam Nor dibuat kagum dengan keramaian kota. Tak ingin buang waktu Nor segera pergi ke Guld Petualang. Ketika Nor ingin mendaftarkan, paman ini melarangnya. Sebab Nor masih kecil, apalagi Nor sama sekali tak memiliki skill apapun. Dia merasa sedih, padahal sudah jauh-jauh datang kemari tapi malah ditolak. Merasa tak tega, paman ini menyarankan buat Nor untuk sekolah di pelatihan dulu. Jika Nor sudah mendapatkan skill, dia boleh mendaftar lagi kemari. Mendengar hal itu, Nor sangat senang dan akan ikut pelatih. Tempat pelatihan pertama yang didatangi Nor adalah Swordman. Dia berpikir pasti akan sangat keren jika membunuh naga pakai pedang. Nor lalu berlatih keras dalam ilmu berpedang. Selama berbulan-bulan, Nor terus mengayunkan pedangnya. Tapi semua orang sudah mendapatkan skill. Sedangkan Nor hanya bisa skill tangkis. Sang guru lalu memanggil Nor kalau dia tak ada bakat di sini. Jika Nor masih saja memaksa berlatih, maka akan merugikan dirinya sendiri. Jadi Nor memutuskan pergi deh dari pelatihan Swordman. Tapi Nor tak mau menyerah. Sekarang dia pergi ke pelatihan Tanker. Kembali Nor berlatih sangat keras meski tubuhnya lebih kecil dari peserta lain. Namun sayang Nor kembali diminta untuk keluar. Sebab selama berbulan-bulan Nor hanya bisa skill penguat. Tak ingin menyerah, Nor kembali masuk ke tempat pelatihan lain. Mulai dari sihir, memanah, pengintai, bahkan healer. Tapi semuanya tak ada yang cocok bagi Nor. Nor hanya bisa sedih sebab usahanya selama ini tak membuahkan hasil. Ketika kembali ke guild, paman yang mendengar cerita Nor sangat kaget. Tak bisa membantu apapun, paman ini hanya bisa menguatkan hati Nor, sebab dia tak boleh mendaftar tanpa memiliki skill. Dengan langkah yang berat, Nor memutuskan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Nor akan berlatih sendiri seperti yang diajarkan sama gurunya dulu. Nor lalu membuat pedang kayu untuk BL latih. Setelah cukup lama, Nor membuat 10 pedang kayu untuk dijadikan lawan. Berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, Nor terus berlatih tanpa henti. Tapi Nor masih belum juga mendapatkan skill apapun. Saking seringnya berlatih sampai pedang yang dipakai Nor mengalami kerusakan. Meski begitu, Nor tak pantang menyerah. Setelah 10 tahun berlatih dengan keras, skill tangkis Nor sudah limit, di mana dia bisa menangkis 1000 pedang sekaligus. Tapi apesnya skill lain tak pernah dia dapatkan. Pada keesokan harinya, Nor akan kembali mendaftarkan diri ke guild. Dia yakin dengan skill tangkis miliknya bakalan diterima. Sesampainya di guild, sekarang resepsionisnya telah ganti perempuan. Ketika Nor ingin mendaftar, dia ditanya punya skill apa. Nor bilang hanya skill tangkisnya saja. Pihak resepsionis pun minta maaf karena Nor tak memenuhi syarat. Minimal Nor harus punya skill lain selain skill tangkis. Mendengar hal itu, Nor begitu sedih. Meski sudah memohon, tapi Nor tetap ditolak. Saat itu muncul paman yang dulu menangani Nor. Awalnya paman ini tak mengenali Nor. Namun setelah melihat cukup dekat dia, jadi ingat. Setelah mendengar cerita Nor, paman ini juga tak bisa membantu apapun. Melihat Nor yang sedih membuat paman ini tak tega. Paman ini lalu bilang kalau ada rank F yang bisa dimasuki Nor tanpa harus punya skill. Tapi rank ini tak boleh ngambil misi membunuh monster. Misinya hanya berkutat pada membantu masyarakat di sekitar. Tak disangka Nor mau banget, padahal tak seorang pun mau loh. Mau gimana lagi, paman ini lalu membuatkan kartu petualang buat Nor. Mendapatkan kartu tersebut, Nor begitu senang karena impiannya sudah terwujud. Tak masalah kalau memang dia harus kerja bakti di masyarakat. Keesokannya Nor mulai bekerja dengan membantu masyarakat yang minta bantuan. Mulai dari ngerawat kakek-kakek, ngejar kucing kabur, dan main sama anak-anak. Meski begitu, Nor cukup senang dengan pekerjaan ini. Dan pada sorenya saat istirahat,
Nur masih menyempatkan waktu buat berlatih pedang. Yang penting impian buat jadi petualang dan bisa membantu masyarakat telah tercapai. Bagi Nur ini semua sudah lebih dari cukup. Saat pagi, Buta Nur sudah melakukan pekerjaan. Siangnya Nur jadi kuli panggung V penambangan. Berkat bantuan Nur, mandornya jadi senang sebab kerjanya cepat selesai. Saat mau menerima gaji, Nur mendengar suara cewek yang minta tolong. Nur langsung bergegas menuju tempat suara itu berasal. Sesampainya di lokasi, tak disangka ada monster sapi yang sedang mengamuk. Ukurannya juga sangat besar, para prajurit terlihat terbantai. Namun sapi ini kayak mengincar cewek yang lagi terikat. Saat para prajurit berusaha menolong, malah nyawanya yang jadi taruhan. Nur yang melihat itu semua langsung melemparkan batu ke arahnya. Nur berharap cewek itu segera kabur sembari dia mengalihkan sapi ini. Taunya cewek itu malah diam saja di tempat. Tak punya pilihan lain, Nur mengambil pedang untuk menangkis serangan sapi. Berkat skill tangkis miliknya, serangan sapi itu berhasil dipentalkan. Bahkan Nur juga berhasil membanting sapi yang hendak menanduknya. Nur sadar, sekali saja dia terkena serangan maka nyawanya akan langsung hilang. Sial bagi Nur, pedang yang dia pakai harus hancur karena tak kuat menahan serangan sapi. Sapi-sapi itu hendak kembali menyerang cewek tadi. Dengan pedang patahnya, Nur berusaha menangkis serangan tersebut. Tak disangka senjata milik sapi itu terhempas dan membuat kepalanya terpenggal. Berkat bantuan Nur, cewek ini pun bisa selamat. Cewek ini lalu mengucapkan terima kasih saat Nur ditanya namanya. Dia malah pergi karena itu semua tidaklah penting. Di sini Nur sadar betul kalau dirinya masih harus berlatih lagi. Masa lawan sapi saja dia kesulitan sih.